Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Mujahida. Di sini saya akan membahas tentang resum soal-soal fikih muamalah. Yang pertama, jelaskan keterkaitan antara kalimat yang digarisbawahi dengan fikih muamalah. Nah, di sini yang digarisbawahi itu adalah liyatafaqahu fiddin. Nah, liyatafaqahu fiddin maknanya sendiri itu untuk memperdalam urusan agama. Nah, fikih muamalah ini kan juga urusan agama. Nah, apalagi di setiap tahun itu pasti terjadi masalah-masalah muamalah yang baru gitu. Jadi ketika masalah-masalah itu terjadi, kita itu punya kita punya pegangan. Jadi kita itu tahu hukum sebenarnya masalah tersebut itu apa gitu. Kemudian nomor 2, jelaskan persamaan dan perbedaan antara fikih muamalah dalam arti sempit dan fikih muamalah dalam arti luas. Oke, jadi gini. Fikih muamalah dalam arti sempit sama luas itu sama-sama fikih yang mengatur hubungan antar manusia. Nah, sedangkan kalau misalnya perbedaannya itu, kalau arti sempit itu hanya hubungan kalau arti luas itu hubungan antar manusia. Sedangkan arti sempit itu hubungan antar manusia berkaitan dengan urusan kebendaan, terus habis itu hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka begitu. Kemudian nomor 3, jelaskan beberapa istilah berikut ini. Yang pertama ada al-mal al-mutakawwimin. Al-mutakawwim adalah harta yang boleh diambil manfaatnya menurut cara, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya, seperti contoh makanan, pakaian gitu. Yang B, mal ghair al-mutakawwimin adalah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini contohnya seperti air keras, minuman keras. Kemudian mal al-ikor adalah segala harta yang tidak dapat dipindahkan. Nah, maksudnya ini tidak dapat dipindahkan itu maksudnya kayak tanah. Kalau misalnya tanah kan nggak mungkin dipindah-pindahkan ya. Kalau misalnya di situ ya di situ gitu. Kemudian ada mal al-mangkul, artinya segala harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, baik tetap ataupun berubah bentuknya. Nah, ini maksudnya ini kayak kayak misal sepeda motor itu kan bisa dipindah-pindahkan, makanan gitu. Terus kemudian ada mal al-mithli, artinya suatu harta yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain. Nah, misal kayak beras, terigu gitu. Kemudian ada mal al-kimi, artinya suatu harta yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat lain. Nah, misalnya kayak kayu gitu. Terus kemudian ada mal al-istihlaki, artinya suatu harta yang dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Nah, misal ini kayak kayu bakar, terus BBM dan yang lain-lain. Kemudian ada mal al-istimali, adalah harta yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Contoh kayak peternakan, terus perkebunan, rumah kontrak gitu ya. Terus kemudian nomor 4, sebutkan dan jelaskan sebab-sebab terjadinya kepemilikan. Di antara sebab-sebab jelaskan. Nah, sebab-sebab kepemilikan ini ada 4. Yang pertama, ihras al-mubahah, artinya cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Kedua ada at-tawallud minal mamluk, artinya segala sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya. Ketiga ada al-khalafiyah, artinya pergantian sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama. Yang ketiga ada al-aqd, ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad.
Nah, kemudian sebab mana yang paling populer di tengah masyarakat? Nah, kalau menurut saya yang paling populer itu yang terakhir, yang al-akad. Karena apa? Karena manusia sosial itu pasti punya kebutuhan yang dilakukan dengan transaksi. Jadi kita itu nggak jauh-jauh dari transaksi, kayak transaksi jual beli, terus habis itu transaksi wasiat, hibah gitu kan. Terus habis itu kemudian nomor 6, arti riba dalam ziyadah dan arti riba dalam arti adha'afa mudha'afah. Nah, riba dalam arti ziyadah itu berarti bertambah, tambahan. Kalau misalnya riba dalam arti adha'afa mudha'afah itu berlipat ganda. Nah, konsekuensinya terhadap bunga bank itu gimana? Tetap haram gitu. Soalnya apa? Karena setiap transaksi yang ada bunganya, meskipun itu sedikit atau banyak, itu tetap haram hukumnya. Kemudian sekarang nomor 7, sebutkan dan jelaskan falas yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Falas yang sesuai dengan syariah itu ada transaksi spot. Transaksi ini dilakukan secara segera dan paling lambat 2 hari. Hukumnya ini boleh menurut syara karena dianggap tunai dan spontan. Kemudian falas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah itu ada transaksi barter. Karena apa? Karena ada transaksi dalam transaksi ini dilakukan dengan penukaran uang rupiah dan uang dolar. Nah, padahal kurs rupiah dan dolar itu berbeda. Nah, sehingga ditakutkan itu merugikan salah satu pihak gitu. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.